Halo, hi guys, hi bro, hi sis, hi ladies, yeay, yang di kiri mana suaranya, hey, yang di kanan mana suaranya, hey, apa kabar semuanya, selamat datang lagi di podcasting Sprintil, masih bersama saya Ira Kania, Ira K, dari bubuikan.com ya. How are you? Apa kabar? Sudah 2 minggu ya saya tidak hadir di podcast Thanks Sprintil karena minggu lalu di akhir-akhir Maret itu agak-agak ribet ya, anak-anak ujian, terus ada lagi sibuk lah dengan yang namanya SNMPTN, SBM, bla bla bla. Aduh banyak deh pokoknya liar ya. Anyway ya, saya kan bulan Maret lalu ya sudah cerita-cerita sedikit-sedikit tentang lagu-lagu ya. Ya sekarang sudah bulan April. Hello April, how are you April? Semoga bulan April ini semuanya masih sehat-sehat saja, masih tetap bahagia dan selalu bergembira ria ya. Karena bulan April ini juga sudah mau bulan puasa ya. Jadi menjelang puasa ini ya sebelum puasa nih, jadi ya maaf lahir batin ya teman-teman apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada perbuatan yang kurang berkenan di hati atau ada perkataan yang selama ini di podcast kurang berkenan ya, maaf lahir batin ya. Itu selamat menjalankan ibadah puasa nanti minggu depan ya. Oke, kita mau cerita apa hari ini? Yuk kita dengerin cerita hari ini tentang ya, terima kasih. Demikian permainan bongo dari saya. Coba mana lagi tepuk tangannya teman yang di sebelah kanan. Terima kasih. Coba teman yang di sebelah kiri. Ya, terima kasih teman-teman. Saya di sini ditemani oleh ada berapa ya ini? 1 juta teman saya di sebelah kiri dan kanan. Teman virtual, ngarang banget sih, kasihan deh ya nih, maklum deh abis gimana ya, udah lama gak ketemu teman-teman ya, sejak masa pandemi ini dari sampai sekarang nih saya belum ketemuan lagi deh sama teman-teman, masih jarang keluar rumah juga gitu ya, jadi ya gimana sih, kangen sekali, rindu sama teman-teman ya. Anyway, ngomong-ngomong soal teman ya, jadi gini, kenapa hari ini saya topiknya ngomongin soal teman, karena waktu hari Senin itu saya lihat IG story-nya dari Jennifer Aniston ya. Kan kita temenan tuh, ke follow dese maksudnya. Jadi saya bukan temenan ya, saya followernya Jennifer Aniston. Jadi di IG story-nya dia cerita bahwa serial Friends itu sudah akan mulai produksi lagi, mau syuting lagi untuk reunian, senangnya. Jadi ya walaupun reuni berarti bukan serial panjang seperti yang sudah ya, dan kayaknya nggak mungkin juga dibuat lagi serialnya, kayak nggak seru gitu kan kalau udah diulang lagi, udah kesuksesan yang 10 tahun itu kalau diulang lagi mungkin bisa jadi garing ya, tapi nggak tahu deh. Dan kayaknya pemeran dari serial fansnya juga nggak pengen juga sih ngulang lagi ya kan serial itu gitu. Tapi reuni ini nanti akan jadi sebagai awal dari kegiatan promonya si serial Friends ini nanti akan pindah ke HBO Max gitu. Jadi ya saya nggak tahu sih kalau di Indonesia masih bisa ditonton nggak ya gitu nanti, soalnya selama ini kan kita masih bisa nonton serialnya full itu dari Netflix ya. Nggak tahu kalau nanti dia pindah ke HBO Max itu bisa ditonton nggak ya, harus langganan lagi sih kayaknya gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal Friends juga ya, siapa sih yang gak kenal serial Friends ini ya, serial yang sudah dari tahun 94 loh adanya sampai tahun 2004. Jadi ya ada 10 episode ya, 10 tahunan gitu, asal Amerika ya serialnya, tapi sudah kayak jadi milik bersama gitu ya, karena sudah tayang di hampir semua negara ya gitu. Jadi cerita serial komedi situasi dari
Amerika tentang kehidupan 6 orang sahabat ya. Ada Phoebe, Rose, Monica, Rachel, Chandler, dan Joey yang tinggal di New York. Jadi selama 10 tahun ya, kita tuh kayak berasa jadi teman mereka juga gitu ya kan? Sih berasanya begitu. Karena apa ya, cerita-cerita dari serial Friends ini kayak related aja gitu sama kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, atau adalah pengalaman-pengalaman yang mirip-mirip gitu sama cerita-cerita di serial Friends itu gitu ya. Kalau saya sendiri juga kayaknya ngerasanya kayak sama aja, kayak lagi jadi apa ya, kayak Monica, Rachel sama si Phoebe itu jadi kayak teman saya juga gitu, berasa GR di Eke. Tapi kayak emang bener sih, karena saya ingat waktu saya lagi hamil itu saya senang banget nonton serial ini juga ya, karena waktu lagi hamil kan udah berhenti kerja ya, kebanyakan di rumah nonton aja kerjanya gitu, nonton Friends itu. Nah sama si Rachel saya lagi hamil juga, jadi kayak ada teman sesama hamil gitu ya. Terus pas dia udah melahirkan punya anak itu si Emma ya, jadi berasa sama deh sama ibu baru gitu. Pokoknya kalau ngomongin serial Friends ini nggak ada habisnya lah ya, pokoknya masih seru ditonton sampai sekarang, walaupun serialnya udah lama banget ya, tapi kayak masih cocok aja ditonton sekarang. Dan konon katanya nih si serial Friends ini selama masa pandemik ini di Netflix adalah salah satu serial yang paling banyak ditonton selama masa pandemi ini gitu. Terus kalau nonton serial Friends pasti tahu juga lagunya ya, theme songnya itu The Rembrandts ya, lagunya yang I'll be there for you. Siapa sih yang nggak kenal lagu itu ya, pasti lagunya tuh nempel banget di telinga juga ya. Terus si Friends ini adalah merupakan salah satu komedi Amerika terbaik tahun 90-an, dan selama 10 tahun penayangan ini dia mendapatkan 6 buah Emmy dan termasuk menjadi serial terbaik tahun 2002 ya. Dan semua pemeran serial Friends ini juga sering mendapat penghargaan juga ya semuanya. Dan kalau ngomongin satu persatu pemerannya, kalau saya disuruh milih mana di antara satu aja yang favorit, saya nggak bisa kayaknya, karena semuanya saya suka. Jadi kayak masing-masing pemeran, atau baik pemerannya atau karakter dari serial Friends ini itu kayak apa ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Sama deh kayak kita juga, kayak kita manusia biasa. Jadi kayak apa ya, pokoknya semuanya tuh pasti ada apa sih, sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang ngeselinnya gitu, tapi kayak melengkapi satu sama lain aja gitu. Dan emang kalau disuruh milih yang mana favorit, nggak bisa saya nentuin karena semuanya saya suka gitu. Terus kayaknya udah cocok banget juga ya selama 10 tahun diperankan oleh Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, sama siapa, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, Courtney Cox. Itu kayak udah cocok masing-masingnya tuh memerankan tokoh-tokoh itu. Dan senangnya lagi selama 10 episode itu nggak pernah diganti gitu. Kadang-kadang kan kita nonton serial mulai jadi agak garing kalau salah satu personelnya tuh ada yang keluar gitu kan, jadi kayak diganti gitu ya, apa diganti pemerannya, atau tokohnya itu tiba-tiba jadi meninggal nggak ada, atau tokohnya itu pergi kemana lah gitu. Pokoknya kalau ada salah satu tokoh yang diganti tuh kayak udah nggak seru lagi gitu. Nah ini serunya dari serial Friends ini adalah selama 10 kali episode 10 tahun penayangan, 10 episode ini nggak ganti-ganti, jadi kita seneng gitu. Terus bintang tamunya juga seru-seru ya. Siapa sih yang nggak saat itu tahun 90-an itu kayaknya semua orang juga kali pengen dia jadi bintang tamu di serial itu gitu ya. Nama-nama beken banyak sekali yang muncul di serial itu ya kan. Siapa sih coba, Julia Roberts, ada Robin Williams, ada John Stamos, ada siapa lagi, George Clooney, terus ada Bruce Willis, terus ada siapa lagi ya, banyak lah pokoknya. Pokoknya itu ceritanya juga kayak seru-seru aja gitu. Pasti walaupun kita udah sering nonton, tapi tetap masih ketawa gitu. Dan yang seru lagi kalau kita follow Instagram yang ada hubungannya sama Friends ya, itu banyak sekali behind the scene-nya atau bloopers-bloopersnya itu juga seru-seru loh, lucu-lucu gitu ya. Jadi makanya saya senang sekali tanggal 5 itu
mereka sudah mulai syuting lagi dan moga-moga nanti bisa masuk ke Indonesia dan bisa ikut nonton juga nih gitu ya acara reuninya itu. Walaupun mereka sebenarnya pernah sih reuni juga ya untuk memperingati apa sih pokoknya kegiatan untuk support produsernya atau apa ya gitu, lupa. Pokoknya ada 5 orang tapi waktu itu reuninya sayangnya Matthew Perry nggak ikutan karena lagi ada pentas drama di Inggris ya, jadi kurang lengkap ya. Nah kalau ngomongin Friends ini apa ya, pokoknya nggak ada habisnya lah ya kalau ngomongin Friends gitu. Tapi kan kita ngomongin lagu-lagu aja ya sekarang ya kan, lagu-lagu yang ada hubungannya sama Friends atau kata-kata yang ada friends-nya apa aja gitu ya. Termasuk kalau tadi kan lagu theme songnya Friends itu yang I'll be there for you, itu kan juga temanya tentang pertemanan ya. Ada lagu apa lagi sih yang ada hubungannya sama teman-teman? Coba kita cek and recheck gosip dari Au. Nah, kalau tadi ada lagu I'll Be There For You, itu lagunya The Rembrandts ya. Theme songnya dari serial Friends. Siapa sih yang tidak kenal lagu itu? Pasti kalau lagu itu diputar pasti ikut tepuk tangan deh, ya kan? Terus apa lagi ya? Oh, lagu yang tentang ada hubungannya tentang pertemanan itu banyak sekali loh. Ada lagu apa ya? Kalau di Indonesia itu ada lagu yang temanya persahabatan, ada lagu Kepompong, bener gak? Yang lagu yang ini, Persahabatan Bagai Kepompong, itu ya lagunya Sinde Tosca ya. Lagunya udah lama, tahun berapa ya? Tahun 2017 ya. Terus ada lagunya siapa ya? Lagunya Padi, Sahabat Selamanya. Terus ada lagunya Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Terus yang seru juga dari Disney Pixar itu ada lagu You Got a Friend. Salah deh, bukan yang itu. You Got a Friend in Me. Kayak gitu ya lagunya. Salah, itu mah bukan lagu yang itu deh, salah. Lagu You Got a Friend in Me. You got a friend in me, gitu ya. You got a friend in me. Itu lagu dari theme songnya Toy Story ya. Terus yang tadi saya nyanyiin yang You Got a Friend itu ada juga, itu lagu jadul. Kalau yang itu adalah lagunya dari Carole King, You Got a Friend ya. Itu lagu jadul tuh, tapi seru juga sih, didengerin masih enak gitu. Terus ada lagu apa ya yang soal pertemanan juga. Oh, kalau yang baru-baru ini mungkin Run ya, itu yang jauh di mata namun dekat di hati, judulnya Dekat di Hati. Nah itu juga kayak tentang long distance relationship ya, tapi kan pacar kan teman kita juga ya kan. Terus ada lagu apa lagi ya yang tentang pertemanan? Ada lagunya BTS juga ada tuh ya, lagunya judulnya Friends. Terus yang baru juga itu adalah Marshmello juga ada ya lagunya baru yang judulnya Friends, dan Marshmello sama Anne Mary judulnya Friends. Itu juga asik didengar ya. Nanti saya bikinin playlistnya ya, di playlistnya di Spotify Bubu Ikan. Terus Michael Jackson juga ada lagunya ya, lagu lama I'll Be There juga judulnya, tapi itu lagunya Michael Jackson yang Jackson 5, I'll Be There. Terus ada juga lagu tentang pertemanan juga, pastinya semua orang tahu adalah lagu That's What Friends Are For ya, dari siapa ya, penyanyinya banyak sih ini kayaknya ya. Terus ada lagu apa lagi tuh ya, lagu tentang teman makan teman juga ada loh. Lagunya Potret, Melly Goeslaw, judulnya Mak Comblang ya. Temennya naksir tapi nggak berani ngungkapin, terus akhirnya nitip surat sama temennya, katanya pas temennya ngirim surat temennya naksir sama kecengan temennya itu, jadi akhirnya dia aja yang kenalan gitu ya, saat sendiri nggak berani ya kan. Itu kayak ditikung sama temen ya. Ada nggak yang ngalamin, saudara-saudara? Ayo ngacung. Tapi itu ada dalam kehidupan nyata ya. Terus ada lagi lagunya Teman Tapi Mesra juga ada ya, Teman Tapi Mesra. Terus ada lagu lagi yang
pertemanan, saya suka lagu zaman dulu sih, ada lagu dari Krakatau, judulnya Sekitar Kita. Kalau saya dengar lagu ini tuh kayak tentang perbedaan, tapi tentang pokoknya ada hubungannya sama teman-teman juga lah ya, tentang bahwa gimana kita harus peduli sama lingkungan dan teman-teman sekitar gitu. Terus ada lagi lagu soal pertemanan dan persahabatan, lagunya Jackson 5 juga ya, Michael Jackson, judulnya Band. Dulu saya pikir waktu SD, saya belum ngerti ya. Saya senang Michael Jackson dari SD ya. Saya dengar lagu Band itu, saya dengerin aja. Saya nggak bayanginnya tuh Michael Jackson punya teman namanya Band gitu. Padahal itu ternyata lagunya adalah untuk sahabat berkaki 4 berbulu alias anjing ya. Anjing, kalau kayak gitu anjing diucapinnya nggak apa-apa ya. Tapi anak-anak sekarang tuh manggil teman-temannya anjing loh. Saya bingung juga ya. Itu manggil temennya anjing gitu. Kenapa ya? Saking akrabnya gitu kali ya. Aduh, heran ya. Kalau di zaman saya itu bisa digaplok kali ya sama bapak ibunya dulu kalau manggil temennya anjing. Udah capek-capek dikasih nama bagus-bagus gitu ya. Nggak tahu ya, namanya zaman sudah berubah. Terus apalagi ya, cerita-cerita tentang Fred. Aduh, jadi kangen sama teman-teman nih, ya ampun. Moga-moga corona cepat berakhir ya, bisa ketemuan lagi sama teman-teman ya, ketemuan yang lama. Emang sih banyak sih sekarang yang udah mulai ketemuan kayak naik sepeda bareng, jalan-jalan gitu. Tapi kalau saya sih belum, masih di rumah-rumah aja sih, belum banyak ketemuan sama temen gitu. Paling naik sepeda ketemuan sama 1-2 orang temen aja gitu. Malah yang sedih sih waktu itu ketemuan teman-teman tapi ketemunya di pemakaman. Tapi alhamdulillah ya masih banyak sih teman-teman ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya kan. Oke deh kalau gitu ya teman-teman, ketemu lagi nanti deh ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Semoga kita masih bisa berteman sampai selama-lamanya ya. Ciu teman-teman, baiknya saya pamit dulu ya kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi di bulan minggu depan, berarti udah puasa ya. Minggu depan berarti saya mau ceritanya tentang makanan aja ya, soalnya kan bulan puasa paling enak ngomongin makanan. Jadi saya mau cerita tentang makanan untuk bukaan di bulan puasa. Oke, baiklah kalau gitu saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Saya Ira K, Podcasting Sprintil, pamit dulu. Jangan lupa di follow dong IG-nya @sprintil ya. Bye bye.